Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulun fit Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pembahasan kita masih tentang bab Al-Qasas, kisah-kisah Al-Quran. Pertemuan lalu telah disampaikan definisi Al-Qissah atau Al-Qasas secara bahasa dan istilah, bahwasanya Al-Qasas atau Al-Qassu lugatan secara bahasa adalah mengikuti jejak, sedangkan secara istilah pengertiannya adalah kabar-kabar tentang peristiwa yang memiliki tahapan-tahapan yang saling berkesinambungan. Kemudian juga pertemuan lalu telah disampaikan tentang keistimewaan kisah-kisah Al-Quran atau kisah-kisah di dalam Al-Quran, bahwasanya keistimewaannya kisah-kisah Al-Quran itu adalah kisah yang benar, yang paling benar. Kisah yang paling benar. Kenapa? Karena sangat sempurna sesuai dengan kenyataan. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah kisah-kisah Al-Quran itu adalah kisah yang paling indah karena cakupan yang lengkap dan nilai sastra yang tinggi dan kandungan maknanya yang agung. Yang ketiga adalah kisah-kisah Al-Quran itu kisah yang paling bermanfaat karena kuatnya pengaruh kisah-kisah tersebut dalam memperbaiki hati, amal dan akhlak. Sekarang tentang pembagian, tentang macam-macam atau bagian kisah-kisah di dalam Al-Quran. Wahia salah satu aqsam. Kisah-kisah di dalam Al-Quran atau kisah-kisah Al-Quran itu ada tiga macam, tiga bagian. Yang pertama adalah qismun anil anbiya'i war rusul wa ma jara lahum al mu'minina bihim wal kafirin. Kisah tentang para nabi dan rasul dan apa yang terjadi pada mereka bersama orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Yang kedua, qismun an afrad wa tawaif jara lahum ma fihi ibrah. Fanaqalahu Allah Ta'ala anhum ka qissati Maryam wa Luqman walladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wa dhil qarnain wa qarun wa ashabil kahfi wa ashabil fil wa ashabil ukhdud wa ghairi dhalik. Macam yang kedua adalah kisah tentang pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok yang terjadi pada mereka yang mengandung pelajaran. Maka Allah menukilnya tentang mereka seperti kisahnya Maryam, Luqman, dan orang yang berjalan di suatu negeri yang temboknya itu roboh menutupi atapnya. Kemudian kisah Dzulqarnain, Qarun, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, dan Ashabul Fil, dan selain itu. Wa qismun an hawadits wa aqwam fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka qissati ghazwati Badr wa Uhud wal Ahzab wa Bani Quraidah wa Bani Nadir wa Zaid ibni Harithah wa Abi Lahab wa ghairi dzalik. Macam yang ketiga adalah kisah-kisah tentang kejadian dan peristiwa
yang terjadi di masa Nabi, seperti kisah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Bani Quraidah, Bani Nadir, Zaid bin Harithah, Abu Lahab, dan yang selain itu. Jadi kaum muslimin wal muslimat, kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Macam yang pertama adalah kisah-kisah tentang para nabi dan rasul beserta kaum mereka. Contohnya kisah Nabi Nuh dengan kaumnya yang beriman dan yang kafir, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah." Belum datangkah kepada kalian berita-berita orang-orang sebelum kalian seperti kaum Nuh, kaum 'Ad dan kaum Samud dan orang-orang yang sesudah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Jadi kisah-kisah tentang para nabi dan rasul serta kaum mereka yang beriman dan yang kafir itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beritanya itu datangnya dari Allah. Tidak ada yang mengetahui kisah-kisah orang dahulu. Tidak ada orang yang sekarang mengetahui kisah-kisah orang dahulu kecuali Allah yang beritahu, Pak ya. Dan berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau kisah dari Allah itu pasti benar, karena Allah tidak mungkin berbohong. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Kemudian kisah-kisah tentang para nabi dan rasul dan kisah-kisah lainnya itu mengandung banyak pelajaran, terutama untuk orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Pelajaran bagi orang yang berakal, yang baik diamalkan, yang buruk dijauhi, ya, ditinggalkan. Kemudian macam yang kedua adalah kisah-kisah tentang pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok. Contoh kalau kisah tentang pribadi yaitu kisahnya Maryam. Kisahnya Maryam itu disebutkan dalam surah Maryam. Kemudian kisahnya Luqman. Sedikit Pak ya, bercerita tentang kisah Luqman, Pak ya. Luqman itu orang yang saleh, bukan seorang nabi. Bukan nabi, bukan rasul, tapi seorang laki-laki yang saleh. Karena Allah mengatakan, "Wa laqad atayna Luqman al-hikmah." Dan sungguh kami telah memberi al-hikmah kepada Luqman. Kalau seandainya Luqman itu nabi, maka Allah tentunya mengatakan walaqad atayna Luqmana an-nubuwah, misalnya begitu, kenabian atau ar-risalah, kerasulan. Yang mana di surah Luqman itu Allah menceritakan bahwasanya Luqman memberi nasihat kepada anaknya, kepada putranya, agar tidak menyekutukan Allah, kemudian agar berbakti kepada kedua orang tua, agar tidak sombong, agar mendirikan salat, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah orang lain dari yang mungkar,
sabar atas musibah-musibah yang menimpa, dan yang lainnya. Saya bacakan potongannya saja Pak ya, potongan kecilnya saja. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min asmil umur wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia. Maksudnya kalau bertemu dengan teman, saudara, itu jangan memalingkan muka. Istilah Jawanya jangan melengos Pak ya. Kemudian jangan kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Maksudnya jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Dan lunakkanlah suaramu. Maksudnya jangan suka teriak-teriak begitu Pak. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Kemudian kisah yang lain tentang pribadi adalah kisahnya seseorang yang melewati suatu negeri Pak. Yang negeri itu temboknya roboh, bangunan-bangunannya itu udah roboh, menutupi atapnya, pokoknya rusak semua sudah Pak. Nah, kisahnya ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah itu ada 5 kisah sebenarnya. Dari 5 kisah itu salah satunya adalah ini, seseorang melewati suatu negeri yang negeri itu sudah rusak, bangunan-bangunannya roboh. Allah Subhanahu wa taala firman, "Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala ursyiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wasyarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al-'idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir." Ini agak panjang Pak ya, tidak saya terjemahkan Pak. Inti kisahnya lah begitu. Jadi ada seseorang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya itu telah roboh, menutupi runtuhan-runtuhannya itu menutupi atapnya. Nah, akhirnya laki-laki itu mengatakan, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah negeri ini hancur? Jadi dia itu seperti ragu-ragu ya. Ini negeri sudah hancur. Apa Allah bisa menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mematikan orang itu, Pak,
kisahnya begitu. Dimatikan selama 100 tahun. Habis ngomong begitu dimatikan di situ, di negeri yang roboh itu. Setelah 100 tahun mati atau ditidurkan itu, maka Allah menghidupkannya kembali. Setelah menghidupkannya kembali, Allah bertanya kepadanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku di sini ya sehari atau setengah hari ya. Karena memang begitu Pak ya, kalau kita misalnya kelelahan sekali, tidurnya banyak, mungkin setengah hari rasanya cuma berapa menit. Tapi ini 100 tahun dia merasa seperti sehari atau setengah hari. Dan selama 100 tahun itu rambutnya tidak berubah Pak, tidak tambah panjang, tidak berubah jadi putih, kulitnya juga seperti itu. Lalu Allah menjelaskan, membantah, tidak, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang tidak berubah. Jadi makanan dan minumannya juga tidak berubah seperti dirinya Pak. Tidak berubah warnanya, tidak berubah busuk dan sebagainya. Tetapi lihatlah kepada keledaimu. Jadi keledainya waktu dia dimatikan di situ juga. Keledainya dimatikan juga Pak. Cuma keledainya, lihatlah keledaimu sudah menjadi tulang belulang. Khusus keledainya berubah Pak ya. Busuk Pak, bukan busuk lagi, sudah tinggal tulang-tulang saja. Untuk menunjukkan kepada laki-laki tadi kalau dia itu sudah 100 tahun di situ, lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Lalu Allah Subhanahu wa taala meyakinkannya kembali, menunjukkan kekuasaannya Pak ya. Allah menghidupkan keledainya tadi yang sudah jadi tulang belulang. Tapi dihidupkannya tidak langsung jadi keledai begitu, terangkai gitu Pak ya. Wallahu alam seperti apa. Karena keterangannya di sini Allah membungkus tulangnya lagi dengan daging. Kami menyusunnya kembali, berarti disusun lagi. Akhirnya dia mengimani bahwasanya, dia mengatakan, saya sekarang mengetahui bahwasanya, maksudnya mengetahui dan yakin Pak ya, bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Berikutnya kisah tentang masih pribadi Pak ya, yaitu Dzulqarnain. Dzulqarnain itu juga bukan nabi, tapi dia seorang raja yang saleh. Kemudian kisah Qarun, dipilih-pilih aja Pak ya. Dan singkat-singkat saja. Kalau Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa, tapi dia itu kafir Pak. Qarun itu bukan hanya sombong, tapi dia juga kafir, ingkar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan yang luar biasa. Gudang-gudang hartanya itu banyak, kunci-kuncinya itu sampai dipikul oleh orang-orang yang kuat-kuat. Dia sombong, aku mendapatkan ini semua karena ilmuku. Innama utituhu ala ilmin indi, ini karena ilmuku, kehebatanku.
Karena dia sombong dan kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya dan rumahnya ke dalam bumi, membenamkannya dan membenamkan rumahnya beserta hartanya ke dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan dia dan rumahnya ke dalam bumi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak mungkin menolongnya, Pak, ya, karena dia kafir dan zalim sekali. Kemudian kisah Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi ini Tawaif. Ashabul Kahfi, penghuni kahfi, goa. Kahfi itu sama dengan ghor. Ghor itu artinya goa, Pak. Kisah singkatnya itu jumlah mereka ada 7 pemuda. Mereka memiliki anjing 1. Jadi 8 sama anjingnya. Mereka adalah pemuda-pemuda yang mentauhidkan Allah, beriman dan mentauhidkan Allah. Tapi raja di negerinya dan kaumnya itu menyekutukan Allah. Maka mereka meninggalkan negerinya itu, berniat untuk meninggalkan negerinya itu. Tapi mereka singgah dulu, setelah berjalan singgah di gua, istirahat dan tidur. Ternyata Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Tidur 309 tahun, nyenyak, ya. Allah Maha Kuasa, ya. 309 tahun tapi tidak berubah, tetap muda. Setelah bangun, salah satu bertanya, kita tinggal berapa lama di sini? Mereka menjawab, kita tinggal di sini sehari atau setengah hari. Sama dengan tadi, Pak. Sehari atau setengah hari saja. Akhirnya salah satu diutus untuk membeli sesuatu, Pak, dengan uangnya itu. Tapi ternyata negerinya udah berubah. Rajanya udah ganti, rajanya beriman, rakyat-rakyatnya juga kebanyakan beriman, begitu. Berikutnya adalah kisah Ashabul Fil, pasukan-pasukan bergajah. Pasukan-pasukan bergajah ini kisahnya disebutkan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka ini dari Yaman, Pak, dipimpin oleh Abraha, gubernur Abraha. Jadi Abraha ini melihat Ka'bah ini kok ramai terus ini, selalu dikunjungi dari berbagai penjuru dunia, gitu, ya. Orang-orang haji, jadi orang-orang musyrik pun juga melaksanakan haji ke sana, Pak. Maka Abraha itu membuat saingan, membuat seperti Ka'bah tapi lebih indah, Pak. Tapi tidak ramai, gitu, ya. Malah saya agak lupa, ya, kalau tidak salah, malah ada orang yang membuang kotoran di situ. Dia akhirnya malah semakin marah, Pak. Iri, dengki dan marah. Akhirnya dia menyuruh pasukannya untuk berangkat. Nah, dia pemimpinnya,
memakai gajah, Pak. Ketika mereka sampai di Mekah, sudah dekat dengan Ka'bah, Pak, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka tayran ababil. Tayran ababil itu artinya burung yang berbondong-bondong. Burung-burung yang berbondong-bondong. Jadi bukan nama burung, Pak. Banyak orang menganggap tayran ababil itu burung ababil. Ababil itu artinya jamaah berbondong-bondong, berjamaah. Yang burung-burung tadi itu membawa batu yang dipanaskan dengan api dari neraka, Pak. Masing-masing burung membawa 3, sebagian lintasan membawa 3 di kaki dan di paruhnya. Allah Maha Kuasa, Pak, ya. Kaki tidak terbakar. Kemudian dijatuhkan ke pasukan-pasukan tadi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka itu seperti daun yang dimakan ulat, bolong-bolong, Pak. Jadi batu itu kalau naik kepala bisa tembus. Naik badan tembus. Nah, itulah ngerinya orang-orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Orang yang mau berbuat buruk atau jahat kepada Ka'bah itu selalu saja Allah membalasnya di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia tidak bertobat, bisa jadi ya itu berlanjut ke akhirat. Ada orang mau ngebom Ka'bah, ketangkep. Wah, kisah-kisah selalu seperti itu. Ada orang menghina Ka'bah, diazab, sakit parah. Muslim tapi ya itu menghina Ka'bah itu. Apalagi sampai ingin menghancurkan, wah sudah. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nuziquhu min adzabin alim. Siapa yang ingin berbuat barang siapa yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalam tanah haram, ini bukan hanya Ka'bahnya saja, yang penting di tanah haram. Kalau masih bermaksud, apalagi sudah melakukan kejahatan di tanah haram, di dalam tanah haram, niscaya kami akan rasakan kepadanya siksa yang pedih. Kemudian kaum muslimin, kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud ini diceritakan di dalam surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj, wal yaumil ma'ud, sampai ayat berapa itu? Pertengahan surat. Ini ceritanya sangat panjang, Pak, sebenarnya, Pak. Tapi insya Allah jangan sudah pernah dengar semua ini. Panjang sekali. Disingkat saja, Pak, ya, diambil bagian akhir saja. Intinya rajanya yang kafir itu memerintah pasukannya untuk membuat parit yang panjang dan dinyalakan api di paritnya itu. Dan rakyatnya yang beriman karena semuanya serentak beriman, Pak, melihat, insya Allah sudah tahu, Pak, ya, pemuda yang soleh tadi yang memiliki karomah. Kalau tidak mau murtad meninggalkan agamanya, maka akan dibakar, dimasukkan ke dalam parit tadi. Tapi orang-orang semuanya tidak mau murtad, lebih baik dibakar karena mereka beriman, Pak, Masya Allah. Maka Allah akhirnya mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat
thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa dan membunuh orang-orang beriman dan laki-laki, maksudnya di situ adalah ashabul ukhdud, Pak, ya. Tapi juga bisa berlaku untuk orang-orang kafir zaman sekarang yang menyiksa dan membunuh orang-orang beriman, kemudian mereka tidak taubat, Pak, sebelum mati itu tidak taubat, maka mereka akan mendapatkan azab jahanam dan azab neraka jahanam yang membakar. Dan kisah-kisah yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kisah-kisah tentang kejadian yang ada pada masa Nabi, seperti kisah perang Badar, Uhud, Ahzab, Bani Quraidah, Bani Nadir, Zaid bin Harithah dan Abu Lahab dan selain itu. Zaid bin Harithah ini adalah sahabat Nabi yang mulia dan satu-satunya sahabat yang namanya disebut di dalam Al-Quran sebagai pujian untuknya. Tapi bukan berarti Zaid ini lebih utama dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat lainnya yang dijamin masuk surga, tidak. Tapi beliau tetap termasuk sahabat yang mulia. Kemudian Abu Lahab, kalau orang kafir di zaman Nabi yang disebutkan namanya adalah Abu Lahab, sebagai celaan dan hinaan untuknya. Dan itu kisahnya disebutkan dalam surah Al-Lahab, tabat yada abi lahab wa tab, sampai akhir surat. Ini habis makan jambu ini, Pak. Saya pengen gelegein terus ini. Dan kisah-kisah yang lain. Jadi intinya itu, Pak, ya. Kisah di dalam Al-Quran ada 3 macam tadi. Kisah tentang para nabi dan rasul bersama orang beriman dan orang kafir, kemudian kisah tentang pribadi-pribadi dan kelompok, serta kisah tentang kejadian-kejadian di masa Nabi. Sekarang tentang hikmah. Hikmah-hikmah yang ada di dalam kisah-kisah Al-Quran. Walil qasasi fil Qur'ani hikamun katsiratun 'azimatun minha. Dan kisah-kisah di dalam Al-Quran memiliki hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, manfaat-manfaat yang banyak dan agung. Di antaranya adalah bayanu hikmatillahi ta'ala fima tadammanathu hadhil qissah, menjelaskan tentang hikmah dan rahasia Allah di balik kisah-kisah tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Dan sungguh telah datang kepada mereka kisah-kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Itulah hikmah yang sempurna. Maka peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Jadi hikmah yang pertama itu, Pak, ya, tadi ya, menjelaskan tentang hikmah dan rahasia Allah di balik kisah-kisah tersebut. Ini berdasarkan ayat Al-Quran tadi ya. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi mustajar hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Jadi kisah-kisah umat dahulu seperti kisahnya orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, Pak. Itu hikmahnya adalah cegahan dari kekafiran. Orang-orang yang tidak kafir itu jangan sampai berbuat kafir, maksudnya begitu. Kalau yang sudah kafir, segera tinggalkan kekafirannya, segera bertobat.
Hikmah yang kedua adalah bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil mukadzibin liqaulihi ta'ala 'anil mukadzibin, menjelaskan keadilan Allah Ta'ala, yaitu dengan mengazab orang-orang yang mendustakan agamanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang mendustakan, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa'a amru rabbik. Dan kami tidaklah menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maka tidak bermanfaat sedikit pun sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah ketika azab Rabbmu telah datang. Jadi kisah-kisah umat dahulu, Pak, atau kisah-kisah yang di dalam Al-Quran, hikmah yang kedua adalah menjelaskan tentang keadilan Allah. Di antara keadilannya adalah mengazab orang-orang yang mendustakan agamanya. Seperti misalnya kaum Nuh diazab banjir, Pak. Itu keadilan Allah. Kaum Lut diazab dengan dibalik, ya, bumbunya dibalik, diangkat dan ditimpakan kepada mereka. Kemudian disertai hujan batu. Allah tidak mendolimi mereka, tapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Allah Maha Adil. Kalau Allah tidak mengazab mereka, malah itu meniadakan keadilan Allah, bertentangan dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mustahil. Hikmah yang ketiga adalah bayanu fadlihi ta'ala bimasubatil mu'minin, menjelaskan karunia-Nya Allah Ta'ala dengan memberi pahala orang yang beriman. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna alaihim hasiban illa alut najjaynahum misahar ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar. Sesungguhnya kami mengirim badai yang membawa batu-batu menimpa mereka, kecuali keluarga Lut, maka kami menyelamatkan mereka di waktu sebelum fajar menyingsing atau terbit sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur. Kalau hikmah yang kedua tadi menjelaskan tentang keadilan Allah dengan mengazab orang-orang yang mendustakan agama. Kalau yang ketiga ini menjelaskan karunia Allah untuk orang yang beriman dengan membalas mereka dengan memberi pahala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia atau nikmat kepada orang yang beriman itu, Pak, itu bukan keadilan Allah, tapi karunia, Pak. Karena seperti apapun orang yang beriman itu berjuang, beribadah, taat, masih tidak ada apa-apanya dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Karunia di dunia sajalah, itu aja tidak bisa dikalahkan. Nikmat mata saja tidak bisa dikalahkan dengan ketaatan kita yang sedahsyat apapun selama hidup. Belum lagi nikmat dan karunia yang lain. Belum lagi nanti di surga, nikmat surga, tambah lagi, Pak. Contohnya di sini, nikmat yang Allah berikan atau karunia yang Allah berikan kepada keluarga Lut yang beriman. Kalau istrinya tidak masuk, Pak, ya. Kalau istrinya Nabi Lut itu fakhanatahuma, berkhianat. Jadi Nabi Lut sendiri tidak tahu kalau istrinya itu kafir, Pak. Zahirnya itu muslimah, beriman. Makanya Nabi Lut tidak curiga. Tapi ketika diselamatkan ini dari azab ini, ternyata istrinya kena golongan orang yang kafir. Jadi Allah mengirim badai yang membawa batu.
dan Allah menyelamatkan keluarga Lut yang beriman termasuk pengikutnya yang beriman. Lalu kaum muslimin, misalnya ada yang bertanya, sudah bel Pak ya? Baik, kita lanjutkan hikmah berikutnya, tinggal 4 Pak. Yang keempat adalah tasliyatun Nabi SAW amma asabahu minal mukadzibin, menghibur Nabi SAW atas musibah dan cobaan yang menimpa beliau dari orang-orang yang mendustakan beliau. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa iyyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa bizuburi wa bil kitabil munir tsumma akhadtu alladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Dan jika mereka mendustakan kamu Muhammad, maka sungguh orang-orang sebelum mereka juga telah mendustakan rasul-rasul mereka, yang rasul-rasul mereka itu telah membawa mukjizat kepada mereka dan kitab Zabur dan kitab-kitab yang menerangkan. Kemudian kami azab orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana besarnya kebencianku kepada mereka. Allah memiliki sifat benci Pak dan marah, tapi tidak boleh kita katakan Allah memiliki sifat benci gitu tak Pak ya. Tapi tambahi benci kepada orang kafir, marah kepada orang kafir. Allah mengolok-olok orang-orang munafik, Allah membalas olokan orang munafik. Jadi disandarkan begitu, bukan murni mengolok-olok. Allah memiliki sifat mengolok-olok. Jelek berarti Pak ya. Jadi ditambahi mengolok-olok orang munafik, membenci orang kafir, marah kepada orang yang zalim misalnya. Karena ayat-ayatnya seperti itu. Jadi hikmah yang keempat adalah menghibur Nabi Pak. Karena Nabi itu selalu dapat ujian-ujian dan cobaan dari kaumnya Pak. Beliau dimusuhi, dihina, dicaci maki, disakiti, bahkan sampai mau dibunuh, beberapa kali mau dibunuh itu di rumahnya Ali, kemudian sampai hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, dikejar, dicari, mau dibunuh. Jadi Allah memberikan kisah kepada Nabi Muhammad bahwasanya Rasul-Rasul dahulu juga seperti itu, didustakan, dicaci maki, tapi mereka bersabar. Akhirnya Rasulullah SAW terhibur, ujiannya sama, beliau semakin sabar. Kalau Allah berjanji akan menolong orang yang beriman, membantu menolong orang-orang yang saleh yang beriman, tapi kok ada Nabi yang sampai dibunuh, itu bagaimana? Misalnya ada yang bertanya begitu Pak ya. Di ayat yang lain Allah menyelamatkan orang yang beriman, tapi kok kenyataannya ada yang. Maka jawabannya bahwasanya pertolongan untuk orang yang beriman itu di dunia dan di akhirat, bisa juga di akhirat saja. Pertolongan untuk Nabi dan Rasul, pertolongan untuk orang yang salah itu kadang di dunia dan akhirat, kadang di akhirat saja, gitu Pak. Kalau di akhirat itu pasti, kalau di dunia itu dan akhirat, di dunianya itu tidak mesti. Bentuk pertolongan Allah di dunia itu untuk orang yang saleh, karena yang mendapatkan ujian dan cobaan begitu berat itu bukan hanya Nabi Pak ya. Para ulama dan mungkin dai-dai Ahlus Sunnah dalam berdakwah itu juga mendapatkan cacian-cacian Pak.
Yang kelas ringan saja udah, kelas apa namanya? Kelas ringan saja udah ada cacian tuh Pak, bener Pak. Apalagi yang kelasnya sudah Masya Allah. Dan cacian-cacian itu rata-rata tidak berdasarkan ilmu Pak, hanya mengikuti hawa nafsu ngawur sekali. Gimana Pak? Nah, pertolongan Allah di dunia itu bentuknya memang orang berimannya itu seperti Nabi itu ditolong di dunia. Dakwahnya dimenangkan, agamanya diterima, pengikutnya banyak, dan Nabi pun sampai akhir hayat menang gitu ya. Tapi ada modelnya seperti Nabi atau orang soleh itu dibunuh. Tapi bentuk kemenangannya itu agama yang disampaikan itu ajarannya atau perkataannya itu tetap hidup itu ada, maksudnya begitu. Ya mungkin ada nabi atau orang saleh yang berdakwah Pak, tidak ada yang beriman sama sekali, perkataannya juga nggak diterima sama sekali misalnya, ya di akhirat nanti pertolongannya begitu. Yang kelima, targhibul mu'minin fil iman bisabat alaihi wal istiyad minhu idza alimu najatal mu'minin as-sabiqin wantisar man umiru bil jihad liqaulihi ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin wa qawlihi wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Memotivasi orang yang beriman untuk tetap teguh dalam keimanan dan meningkatkannya. Jika mereka mengetahui bahwasanya orang yang beriman itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mengetahui bahwasanya orang-orang mukmin dahulu itu selalu ditolong oleh Allah. Berdasarkan firman Allah taala, maka kami mengabulkan doanya dan kami menyelamatkannya dari duka. Begitulah kami menyelamatkan orang yang beriman. Dan firman-Nya, sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau Muhammad kepada kaum mereka. Mereka membawa keterangan-keterangan, lalu kami membalas orang-orang yang berdosa. Dan kewajiban kami adalah menolong orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu selalu ditolong oleh Allah Pak, baik ditolong di dunia maupun di akhirat, atau ditolong di akhirat saja, tapi seringnya di dunia Pak, seringnya ditolong di dunia. Karena orang beriman itu bagaimana ya, orang beriman yang imannya kuat lah Pak, yang taat itu gimana hatinya tenang Pak, tidak takutnya hanya pada Allah gitu. Maka orang yang beriman itu harus selalu kokoh dalam keimanan dan meningkatkannya. Karena selalu ada kisah-kisah umat dahulu bahwasanya orang yang beriman itu selalu ditolong oleh Allah, walaupun mungkin awal-awal diazab gitu. Yang keenam, tahdzirul kafirin minal istimrar fi kufrihim, memperingatkan orang-orang kafir yang tenggelam dalam kekufuran mereka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirin amsaluha. Memperingatkan orang kafir yang tenggelam dalam kekufuran mereka berdasarkan firman Allah ta'ala, apakah mereka tidak berjalan di bumi lalu melihat bagaimana akibat buruk yang menimpa orang-orang sebelum mereka, yang mana Allah menghancurkan mereka. Seperti itu juga orang-orang kafir akan mendapatkan kesudahan yang buruk.
Jadi hikmah yang keenam, orang-orang kafir itu Pak diberi peringatan agar jangan tenggelam dalam kekafiran. Orang-orang kafir baik di zaman Nabi atau zaman sekarang dan seterusnya, jangan tenggelam dalam kekafiran. Diingatkan. Berdasarkan ayat tadi yang artinya apa mereka itu tidak berjalan di bumi. Berjalan itu bisa dengan kaki, Pak. Bisa juga dengan hati. Apalagi sekarang zamannya Pak ya, media sosial, Pak. Yang mana dunia itu seakan-akan apa, Pak? Oh iya. Ya, dalam genggaman. Mudah sekali mengetahui kejadian di mana, Pak. Banjir, gempa, kebakaran di negara mana, atau dengan melihat kisah-kisah umat dahulu yang kafir, yang diazab, gempa, banjir juga. Oh, ternyata orang kafir itu kesudahan akhirnya itu diazab begitu. Wah, itu baru di dunia padahal. Wah, kalau saya kafir juga nanti berarti seperti itu. Wah, gitu. Yang ketujuh yang terakhir, isbatu risalatin Nabi SAW fa in akhbaral umam as-sabiqah la ya'lamuha illallah. Menetapkan kerasulan Nabi. Karena sesungguhnya kabar-kabar umat dahulu, kabar-kabar tentang umat dahulu itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Berita-berita gaib itu kami wahyukan kepadamu Muhammad, kamu dan kaummu tidak pernah mengetahuinya sebelum ini. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya kesudahan yang baik itu untuk orang yang bertakwa. Wa qaulihi, dan firman-Nya, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaum nuh wa 'ad wa samud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Belumkah datang kepadamu berita orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Nuh, 'Ad dan Samud, dan orang-orang yang setelah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Jadi hikmah yang ketujuh itu adalah menetapkan kerasulan beliau. Karena Nabi Muhammad itu Pak menceritakan tentang kisah-kisah umat dahulu. Wah, kisah-kisah macam-macam sudah Pak. Dan itu tidak mungkin kecuali Allah yang beritahu, karena kisah umat-umat dahulu, hal-hal yang gaib yang mengetahui itu hanya Allah. Apalagi Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, serta tidak menerima berita-berita seperti itu. Orang-orang Arab tidak menerima berita-berita kisah-kisah seperti itu. Tapi yang beliau ceritakan semuanya benar, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Wah, ini berarti beliau adalah seorang Rasul. Baik, kaum muslimin, sepertinya sampai sini dulu. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.